Pemirsa, lebih dari 3.000 tim gabungan TNI Polri, BNPB, dan relawan dikerahkan untuk evakuasi warga hilang yang diduga terjebak lahar pasca erupsi Gunung Semeru. Saat ini Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur berstatus waspada karena masih berpotensi terjadinya erupsi susulan disertai guguran awan panas. Tim gabungan TNI Polri, BNPB, dan relawan dikerahkan untuk mengevakuasi warga terjebak. Sebanyak 3.500 tim gabungan TNI Polri, BNPB, dan relawan fokus evakuasi korban yang masih hilang ataupun terjebak banjir lahar. Pencarian dan evakuasi korban masih terkendala di lokasi yang sulit dijangkau karena tertutup banjir lahar dan potongan pohon. Ketinggian lahar Semeru mencapai 70 meter di atas permukaan sungai. Bupati Lumajang Thorikul Haq menyatakan ribuan personil gabungan masih belum mencukupi. Selain personil diperlukan tambahan alat berat dan anjing pelacak. Diduga masih ada 10 penambang pasir yang masih terjebak di aliran lahar dingin. Dan ada tanda-tanda kehidupan, lampu handphone diantaranya. Tetapi begitu kembali ke tim posko dan untuk mengajak teman yang lain, kira-kira sekitar 15-20 meter, diteriaki sudah tidak ada tanda-tanda respon. Hingga kini 14 korban meninggal dunia sementara 7 telah teridentifikasi. BNPB melaporkan terdapat 5.200 jiwa terdampak awan panas dan debu vulkanik. 3.100 diantaranya mengungsi dan tersebar di beberapa kecamatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas mengenai kondisi pasca letusan Gunung Semeru dan evakuasi warga terdampak, sudah terhubung bersama kami Bapak Abdul Muhari, PLT Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore. Baik, Pak Abdul, seperti apa update terkini evakuasi warga? Ya, baik. Tadi malam kita merilis laporan bahwa jumlah total korban meninggal itu sebanyak 14 orang. Kemudian per siang tadi jumlah ini kita update lagi dari data di lapangan menjadi 15 orang dan 1 jam yang lalu Bapak Kepala BNPB yang saat ini masih terus berada di lokasi, Lejen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa update terakhir korban meninggal sebanyak 20 orang dengan ditemukannya tambahan 5 jasad di Kampung Renteng. Sehingga kami informasikan ulang bahwa hingga saat ini Senin 16 Desember pukul 15.00 itu jumlah korban jiwa meninggal dunia berjumlah 20 orang. Adapun 13 orang dari jumlah ini sudah bisa dikenali dan 7 orang masih dalam proses identifikasi. Baik, jadi ada 20 orang korban meninggal, 13 orang teridentifikasi dan 7 orang masih dalam proses. Pak Abdul, bagaimana proses evakuasi korban terdampak hari ini yang informasinya hari ini diguyur hujan lebat di lokasi kejadian ya Pak? Ya, sebagaimana tadi malam kita sudah diinformasikan oleh BMKG bahwa memang prediksi cuaca sesuai dengan yang tadi malam disampaikan oleh BMKG. Ini kenapa sangat penting untuk kami berkoordinasi dengan BMKG dan PVMBG bahwa sudah diprediksi siang ini akan terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi dan kami sudah menginformasikan ke personil di lapangan, baik itu TNI Polri, relawan, BNPB, dan lain-lain, sehingga bisa menjadi perhatian dan kewaspadaan. Untuk giat pencarian korban sendiri masih terus dilakukan, semua personil TNI Polri tadi sudah disampaikan, bahu-membahu dan terutama tentunya tetap kita ingatkan bahwa keselamatan jiwa pencari juga perlu untuk kita perhatikan dan kita utamakan. Ini kenapa kami di BNPB dan juga bersama BMKG dan PVMBG selalu menginformasikan kondisi-kondisi dinamika aktivitas vulkanik Semeru jika ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan juga kondisi cuaca seperti siang ini. Baik, lalu seperti apa Pak pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi? Apakah ada hal-hal yang sangat dibutuhkan hingga saat ini untuk para pengungsi?
Ya, untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan, logistik dasar saat ini secara umum sudah terpenuhi dari dukungan bantuan yang didorong oleh BNPB, Pemprov Jawa Timur, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi relawan seperti PMI, MJMC, Basnas, Rumah Zakat, dan lain-lain. Ini sudah cukup terpenuhi. Memang tentu saja dalam kurun 2 hari ini proses distribusi mungkin saja masih ada yang belum merata. Ini hal yang biasa dan tentu saja menjadi perhatian di lapangan. Silakan nanti dilaporkan ke posko-posko yang ada. Jika masyarakat ada yang masih belum tersampaikan hak-hak dasarnya di pengungsian, tetapi kami sudah berkoordinasi dan mulai hari ini sudah ada posko utama tanggap darurat di Kabupaten Lumajang yang akan mengkoordinasikan baik itu distribusi logistik, baik itu proses evakuasi, baik penanganan pengungsi maupun giat pencarian dan penyelamatan korban. Baik, jadi sudah ada posko sendiri begitu ya Pak yang bisa memberikan informasi orang hilang dan juga bagaimana distribusian logistik kepada para pengungsi. Pak Abdul, mengenai kondisi kesehatan pengungsi sendiri, apakah ada update terbaru Pak, mengingat ini cuaca di sana cukup ekstrim, tentunya akan berpengaruh pada kesehatan para pengungsi? Ya, memang di beberapa titik ada 2-3 titik yang tempat pengungsian itu adalah tempat terbuka, sehingga dengan kondisi cuaca yang di pegunungan kita tahu cuaca cukup dingin dan ada curah hujan, tentu saja tidak akan nyaman bagi para pengungsi. Kami juga sudah mendorong ketersediaan matras dan selimut yang jika masih diperlukan, stok kita sudah siap untuk digerakkan, sementara mungkin dirasa cukup, tetapi jika diperlukan tambahan, kami sudah sangat-sangat siap untuk menambah. Kemudian untuk kesehatan, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan sudah juga mendorong penebalan nakes untuk piket patroli, piket untuk pemeriksaan kesehatan pengungsi di 3 kecamatan ini. Tadi malam kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan yang menjamin bahwa akan ada nakes yang jalan bergiliran, mereka membagi menjadi 2 shift pekerjaan supaya pemeriksaan kesehatan masyarakat dan saudara-saudara kita yang terdampak di pengungsian bisa berjalan optimal. Baik, Pak Abdul, Bupati Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana dampak awan panas dan guguran Gunung Semeru selama 30 hari, terhitung mulai pada Desember hingga 3 Januari 2022. Lalu seperti apa BNPB membagi tugas untuk bisa terus mengawasi bagaimana status waspada dari Gunung Semeru ini terawasi dengan baik, Pak? Iya, untuk penetapan status gunung api sendiri, kita tentunya akan berkoordinasi dengan PVMBG yang memang diberikan mandat, perangkat, dan sumber daya di situ. Jika ada hal-hal penting yang perlu kita waspadai, tentu saja kami kemudian akan langsung berkoordinasi dengan tim di lapangan, khususnya untuk membatasi dulu akses masyarakat kembali ke daerah terdampak. Ini sangat penting. Kita juga paham, anggota masyarakat juga mungkin ingin mengamankan barang-barang yang ada di rumah atau ingin melihat kondisi rumah. Kita sangat memahami hal tersebut, tetapi untuk sementara sampai kita benar-benar pastikan kondisi dan dinamika aktivitas Semeru, kita akan membatasi dulu melalui personil TNI Polri yang ada di lapangan akses masyarakat untuk kembali lagi ke daerah terdampak. Baik, Pak Abdul, sebenarnya tahapan mitigasi apa lagi Pak selain evakuasi yang dilakukan oleh BNPB? Tapi jangan dijawab dulu Pak Abdul, kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami pemirsa di MNC News.